Sukihotu Bante, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengkondisikan bertemu dengan atasan yang baik dan jujur? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini pada dasarnya kebaikan itu bisa dilakukan. Kalau kita pengen bertemu dengan orang yang baik dan jujur, ya tentu kita harus memulai dari diri sendiri. Kita juga harus jadi orang baik dan jadi orang jujur. Karena pada dasarnya, kalau ini tercermin kepada kita, dunia ini akan memberi hal yang sama. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jangan sampai kita mengharapkan yang baik, mengharapkan yang jujur, tapi kita tidak mengkondisikan hal itu. Karena apa yang kita terima tidak lepas dari apa yang kita tanam. Kenapa kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang mencintai kita? Karena pada dasarnya kita juga mencintai mereka. Kenapa orang-orang baik mendekat pada kita? Karena kita adalah orang baik. Kalau ibu bapak melihat, ya, kalau saya kadang-kadang datang ke rumah umat, ya saya memperhatikan ada yang punya binatang peliharaan. Salah satunya yaitu anjing. Ada beberapa jenis anjing. Yang pertama adalah anjing yang sangat friendly. Ya lucu, seperti pudel gitu ya. Yang lucu-lucu gitu ya. Seperti ya anjing yang lucu-lucu. Nah, siapapun yang dekat ingin membelai. Ya, kenapa? Lucu soalnya, menyenangkan. Tapi kalau ada orang yang punya anjing, anjingnya bukan yang lucu, tapi yang fighter gitu ya. Seperti mungkin Rottweiler, mungkin Doberman gitu ya. Mungkin Pitbull gitu ya. Kita yang lihat, aduh kok serem ya. Ya, kenapa? Ya, kita punya feeling gitu loh. Punya feeling gitu loh. Ya, punya feeling, aduh ndak enak ya. Gitu. Makanya di sini kalau kita mengharapkan sesuatu, kita tanam dulu. Kalau kita mengharapkan mungkin atasan, mungkin bawahan yang baik dan yang jujur, ya kita harus bikin dulu. Bante, saya sudah baik, sudah jujur, tapi kenapa ya dapatnya begini? Jangan pernah berhenti. Bisa jadi ini adalah karma masa lampau yang berbuah. Kita sekarang jadi orang jujur, tapi kok masih ditipu ya Bante? Kita jadi orang baik, kok masih dikerjain ya Bante? Padahal seumur-umur saya tidak pernah melakukan keburukan Bante. Ingatlah Bapak Ibu, kehidupan ini bukanlah kehidupan kali yang pertama. Kita sudah pernah mengalami kehidupan yang berulang-ulang. Mungkin sekarang kita merasa tidak pernah melakukan, betul. Tetapi karma lampau, apa yang kita lakukan di masa lalu, apakah benar-benar seperti itu? 1 kali kehidupan, 2 kali kehidupan, 4 kali kehidupan. Karena Sang Buddha sampaikan apa yang sekarang dipetik tidak lepas dari apa yang ditanam. Makanya kalau nanti membaca di dalam cerita-cerita itu, ya Sang Buddha akan menceritakan dulu kamu itu begini, maka sekarang menerima begini. Ya seperti kisah Sang Buddha. Ya, Sang Buddha mendapat fitnahan yang buruk dulu, fitnahan dari cinca. Itu karena karma masa lampaunya juga. Tapi Sang Buddha juga pernah mendapat sanjungan yang luar biasa. Itu seperti di dalam latar belakang, yakni kisah Ratana Sutta. Kenapa Sang Buddha mendapat pujian yang begitu luar biasanya? Karena dahulu juga pernah membuat kebajikan. Nah, terkhusus untuk kita yang sekarang, kita ke depan ingin lebih bagus, maka kita sekarang harus lebih bagus. Kalau kita pengen ke depan dicintai banyak orang, sekarang kita kembangkan cinta kasih. Kalau
Kelak kemudian hari kita ingin banyak memetik, sekarang banyak menanam. Kalau kita nanti ke depan ingin bertemu dengan orang jujur, sekarang kita harus punya kejujuran. Kalau ke depan kita mengharapkan kesetiaan, sekarang juga harus punya kesetiaan. Apa yang sekarang kita tanam, itulah yang nanti akan kita petik. Ya disang wabate bijang, ta disang wapate palang. Kalianak kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan menerima kebahagiaan. Pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Kalau kita menyadari, mengharapkan hal-hal yang baik, mulailah dari sekarang. Berbicara dengan ucapan yang baik, berpikir dengan pikiran yang baik, bertindak pun juga dengan tindakan yang baik. Kita tidak tahu apa masa lampau kita. Saya sendiri juga tidak tahu apa masa lalu kehidupan saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah sekarang apa yang saya lakukan. Itulah yang penting. Sekarang adalah masa yang berharga. Sekarang isilah waktu Anda dengan hal-hal baik. Tambah pengetahuan, tambah keterampilan. Supaya apa? Ke depan Anda bisa berkembang dengan baik. Punya kejujuran, punya moralitas, punya cinta kasih. Ini adalah pengkondisi yang baik. Bahkan di dalam Metani Sangsa disebutkan, manuso piohoti, manusia juga akan mencintai jika seseorang diliputi dengan cinta kasih. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Orang baik akan bersama dengan kita jika kita juga punya kebaikan. Orang jujur akan bersama dengan kita kalau kita juga punya kejujuran. Apa yang kita jumpai tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Maka sebisa mungkin, ya, kesempatan yang sekarang dimiliki, asalah kepada hal-hal baik. Bante, apa saja sih Bante hal-hal yang baik? Ibu bapak bisa membuka, yakni Manggala Sutta. Sutta tentang keberkahan. Di dalam Manggala Sutta itulah sebetulnya pedoman hidup yang bisa diaplikasikan. Jangan bergaul dengan teman-teman yang dungu, bergaulah dengan teman-teman yang bijak. Menghormat yang patut dihormat. Tinggal di tempat yang sesuai. Menuntun diri ke arah yang benar. Memiliki simpanan kebajikan. Menambah pengetahuan dan keterampilan, memiliki tutur kata yang baik, memiliki perilaku yang baik, ini dilakukan. Bahan seterusnya, itu ada di dalam Manggala Sutta. Kalau ini kita tanam, mungkin sekarang, mungkin belum berbuah dari apa yang kita tanam, tidak perlu berkecil hati. Ya, tidak perlu berkecil hati. Selama kita masih di dalam proses samsara ini, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Baru tidak kita petik setelah kita mencapai nibbana. Selama belum mencapai nibbana, semua makhluk bergantung pada karma masing-masing. Baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan diwarisi. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya. Kebetulan hari meninggal leluhur pas hari ulang tahun ponakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita sembahyang dulu hari meninggal? Hari meninggal leluhur, terus malamnya rayakan ulang tahun ponakan. Anumodana. Ya tentu di sini ya tidak jadi masalah ya. Ya karena beda tempat ya. Jadi beda tempat. Jadi sebetulnya tidak jadi masalah. Ya tidak jadi masalah. Ya di dalam kebiasaan masyarakat tentu nanti bisa menyesuaikan. Ya setiap masyarakat itu punya budaya. Ada yang sembayangnya
malam, ada yang begitu. Seperti malam Ceit, malam Capgo. Jadi sembahyang leluhurnya itu malam. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Sifatnya ini tidak mengikat ya. Sifatnya tidak mengikat, tergantung dari budaya masyarakat. Ya, mana yang lebih dulu? Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi tidak mengikat. Ya. Makanya setiap tempat itu macam-macam. Ada yang siangnya, sorenya dipakai untuk manggala, untuk keberkahan. Baru setelah keberkahan, baru peringatan kematian. Ada yang begitu. Ya, jadi setiap tempat ini punya budaya masing-masing. Makanya sekarang saya kembalikan kepada Anda, bagaimana di budayanya. Nah, karena setiap masyarakat punya budaya. Karena urusan sembahyang tidak diatur di dalam Tripitaka. Ya, urusan sembahyang tidak diatur di dalam Tripitaka. Di dalam Tripitaka itu tidak mengatur tentang bagaimana cara bersembahyang. Ya, tidak mengatur cara bersembahyang. Itu sama juga kalau Anda tanya, Bante buahnya berapa Bante? Apakah 3, apakah 4, apakah 5, apakah 7, apakah 9? Ini juga tidak diatur di dalam Tripitaka. Ini kembali kepada budaya. Umumnya budaya menggunakan hitungan ganjil. 3, 5, 7, 9 gitu ya. Ini kembali ke budaya. Karena memang agama itu tidak lepas dari dua hal. Satu, ajaran inti, ya, ajaran inti. Kalau Buddhism ini ajaran intinya apa? Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini ajaran inti secara ya globalnya ya. Kemudian namanya agama selain berbicara ajaran inti, ada unsur budayanya. Ya seperti kita sembahyang namaskara 3 kali, nyalakan dupa, nyalakan lilin. Ini adalah budaya ya. Namanya budaya itu tergantung dari tempat. Sifatnya ya hanya kesepakatan. Ya hanya kesepakatan. Ya seperti di budaya masyarakat itu, sembahyang juga itu sebetulnya adalah hasil kesepakatan masyarakat itu. Ya, ada buah ini, ada makanan ini, ada itu gitu ya. Nah ini sifatnya kesepakatan masyarakat. Makanya setiap ya tradisi masyarakat ini punya budaya yang warna-warni. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi menyambung dari tadi, berkenaan dengan peringatan kematian, dengan hari ulang tahun, ya disesuaikan saja dengan budaya di mana kita berada. Kalau budaya kita umumnya adalah mengawali dengan manggala dulu, ya manggala dulu, baru peringatan, atau sebaliknya, baru peringatan dulu, setelah itu baru manggala. Manggala itu keberkahan. Ya, apakah ulang tahun, apakah pembersihan rumah, ataukah buka toko. Nah ini kembali, ya kembali ke budaya masing-masing. Begitu ya. Selamat malam Bante. Manusia pada umumnya lebih suka nonton, dengar gosip orang daripada nonton atau dengar berita ekonomi, politik, ceramah keagamaan. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Nah, berkenaan dengan ini, pada dasarnya orang ini suka namanya hiburan. Ya, hiburan. Sesuatu yang menyenangkan, termasuk membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain. Ya, karena pada dasarnya orang itu suka mendengarkan cerita. Apalagi cerita tentang orang lain. Nah, ini makanya orang yang punya kesadaran, ya, seperti tadi di awal, ya. Ini ternyata juga ada menyangkut pertanyaan dengan ini. Orang yang bijak, sebelum dia melakukan sesuatu, dia mempertimbangkan nilai manfaat. Setelah mempertimbangkan nilai manfaat, dia melihat kesesuaian. Makanya ibu bapak, cobalah selain punya waktu untuk mencari hiburan,
cobalah juga sisihkan waktu kepada hal yang membawa manfaat. Ya, menambah pengetahuan, menambah keterampilan, skill-skill ditambahin, itu sebetulnya juga patut untuk dilakukan. Jadi di sini ibu bapak, ya jangan sampai kita terbawa pada kesenangan, sampai-sampai kita lupa membuat persiapan. Ya seperti entertain itu kalau Anda lihat, ya subscribernya banyak sekali. Ya, karena memang pada dasarnya begitu gitu loh. Ya sangat banyak sekali. Tapi ibu bapak kan setiap orang ini punya pilihan masing-masing. Ada yang memilih senang dulu, baru teringat tentang kebaikan. Ada yang ingat kebaikan dulu, baru bersenang-senang. Kan macam-macam karakter ini. Hidup ini kan pilihan. Tapi setelah mengetahui hal ini, kita tidak jadi hakim untuk orang lain. Ya, jadi tolong jangan jadi hakim untuk orang lain. Tapi dari yang dekat-dekat, yaitu diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri sebisa mungkin membawa nilai manfaat. Kalau sudah diri sendiri, tentu yang dekat dengan kita siapa lagi? Keluarga. Ya, apakah anak, apakah keponakan, ya. Terkhusus yang generasi muda ya. Ya, terkhusus yang generasi muda, yakni diberi nasihat tentang nilai manfaat. Supaya apa? Para generasi muda ini punya skill, punya pengetahuan. Ketika dia nanti mencari penghidupan, dia tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia telah membuat persiapan. Makanya di antara ibu bapak kalau punya keluarga yang selalu menasehatkan untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan, sangat beruntung kehidupan Anda. Ya saya katakan begitu. Kenapa? Memang mempersiapkan pengetahuan, mempersiapkan keterampilan itu memang tidak menyenangkan. Tetapi dari bekal pengetahuan dan keterampilan itu akan membawa kemudahan. Maka sebagai orang tua juga ini juga perlu diingat ya. Mungkin ibu bapak mungkin berpikir, Bante biarlah anak saya jangan susah gitu ya. Jangan berpikir demikian. Kalau mengharapkan anaknya supaya tidak susah, supaya hidupnya bisa mandiri, berikanlah dua. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Selain pengetahuan dan keterampilan tentu, landasan pengetahuan dan keterampilan adalah moralitas. Moralitas itu penting. Ya, moralitas itu penting. Kejujuran, ya. Termasuk juga ya pendidikan-pendidikan seperti ya sopan santun. Nah, itu perlu juga. Ya, jadi jangan sampai ya kita jadi hakim untuk orang lain, tapi sebisa mungkin untuk diri sendiri kita mempertimbangkan nilai manfaat. Tambah hari, tambah satu pengetahuan, tambah satu keterampilan, tambah satu pengetahuan, tambah satu keterampilan. Terus. Ya, ketika kita di hari nanti, ya kita tidak banyak mengalami kesulitan. Kenapa? Kita sudah banyak yakni pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Tidak pernah merasakan jalan buntu. Semua selalu bisa dihadapi dengan hal yang baik. Begitu ya. Malam Bante, mau tanya, kenapa ya sekarang ini saya semakin berumur, suka pilih-pilih teman. Bila tidak cocok saya akan menjauh. Apakah saya sombong dan ego dalam hal ini? Mohon pencerahannya, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini ya kita bisa melihat bahwasanya semua ini adalah pilihan. Pilihan demi kebaikan. Ya, pilihan demi kebaikan. Apakah kita memilih-milih teman? Itu tidak boleh, tentu boleh. Karena apa? Pertimbangan nilai manfaat. Makanya kalau kita bergaul kepada siapapun, ya yang datang kepada kita, kita bisa melihat kalau memang ia mungkin adalah orang yang perlu dibantu, ya sebisa mungkin kita membantunya. Karena ketika kita membantu,
kita juga punya yakni kebaikan. Ya, kebaikan itulah yang akan kita petik. Makanya ibu bapak, ya mungkin ada keluarganya susah atau temannya sulit. Ya sejauh mungkin selama bisa bantu, bantulah. Ya, bantulah. Tetapi kalau yang tidak kaitannya dengan bantu-membantu, ya mungkin kita lihat perilakunya buruk. Ya, dia tidak punya moralitas yang baik. Dia juga kikir. Sudah kikir juga suka bergosip. Artinya toksik lah. Toksik itu racun. Ya sebisa mungkin harus dijauhi juga. Kenapa? Supaya tidak nular. Supaya tidak nular. Nah, jadi di sini ibu bapak semua ini pilihan. Kalau ini toksik, ya kan ada namanya toksik. Saya mengenal istilah-istilah belakangan ini ada toksik gitu. Ya ini tidak membawa manfaat, boleh dijauhin. Ya mungkin dia suka mengajak kelayaban. Mungkin dia punya kebiasaan yang buruk, minum minuman keras, punya kebiasaan berjudi. Ya daripada kita tertular, ya lebih baik kita ya jaga jarak. Ini tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ini pilihan. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri sendiri. Ya, untuk melindungi diri sendiri. Makanya kan ada ungkapan, kalau kita mendekatkan sesuatu pada yang amis, amis itu baunya tidak menyenangkan, kita cepat atau lambat bisa tertular. Ya, jadi bisa tertular. Makanya di sini kembali kepada kita, kalau kita memang tidak tahan, melihat bahaya juga, tidak ada nilai manfaatnya, ya kita jaga jarak, tidak jadi masalah. Nah, ini semua adalah pilihan. Ya, sebelum Anda memutuskan sesuatu, hendaknya disertai dengan pemahaman. Kenapa Anda jaga jarak? Ya pasti ada alasannya. Ya, seperti disebutkan tadi, wah, saya kurang suka kalau karakternya yang buruk begini. Ya, dia demen jelek-jelekan orang. Ya, dia juga demen untuk cari-cari kesalahan. Dia juga demen untuk menunda-nunda. Ah, orang ini kok tidak patut untuk dijadikan kawan ya. Wah, nanti bisa nular nih. Nah, kita bisa tuh. Kemudian udahlah, mengurangi komunikasinya. Ya tidak masalah, ini kan pilihan. Ini kan pilihan. Ya. Dan setiap pilihan itu ya untuk diri sendiri yang tahu. Ya, diri sendiri yang tahu. Tentang nilai manfaat, itu menjadi pertimbangannya. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. Saat kita sedang menjalankan atasila, terus karena sati kurang terjaga, tiba-tiba melakukan pelanggaran seperti bersenandung, atau duduk di sofa atau makan cemilan, kemudian saya sadar dan menghentikannya. Setelah itu harus bagaimana ya Bante? Apakah harus mengambil ulang sila? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan praktek 8 sila, karena memang belum menjadi kebiasaan, maka ya sangat wajar sekali jika pola-pola lama ya masih muncul. Ya, tetapi yang perlu diingat, ini adalah latihan. Kalau sadar, ya sebisa mungkin untuk diperbarui lagi. Ya mungkin di antara ibu bapak kemudian membaca ulang lagi 8 sila lagi. Ya tentu ya tidak masalah ya, tidak masalah. Supaya apa? Memperkuat tekad Anda di dalam kesungguhan. Supaya ingat kembali 8 sila itu apa saja sih? Ya, jadi kalau ingin menjalankan 8 sila pagi hari meskipun tidak meminta langsung kepada para biku, Anda bisa membaca yakni 8 sila. 8 sila itu dibaca. Sebelum membaca 8 sila, ya Anda awali apakah dengan nama Karapata, kalau Anda punya altar di rumah. Kalau tidak punya altar di rumah, Anda bisa mengawali dengan Wandana, baca Namo Tassa 3 kali, kemudian baca Tisarana. Setelah baca Tisarana, kemudian bacalah 8 sila itu disertai dengan terjemahan dari 8 sila. Tujuannya apa?
Tujuannya tidak lain adalah kita tahu apa sih sila-sila yang akan kita jalankan. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Apakah akibat buah karma beliau yang menyebabkan calon Buddha masuk ke berbagai alam kehidupan dalam usaha menyempurnakan parami? Iya. Jadi berkenaan dengan hal ini tentu ya betul ya. Jadi di sini adalah ya apa yang beliau lakukan karena masih belum makhluk suci ya. Artinya masih orang yang bercita-cita untuk menjadi Buddha atau Bodhisatta ini ya belum arahat. Jadi masih ada noda batin. Ya kalau dalam tanda kutip mungkin agak kasar sedikit. Ya maaf loh ya. Ya ini masih ada loba dosa moha. Ya masih ada loba dosa moha. Meskipun itu sangat halus. Ya meskipun itu sangat halus. Tapi beliau berusaha bagaimana nih mengalahkan loba ini. Termasuk menyempurnakan dana, pelepasan gitu ya. Kemudian menjaga sila. Ya kan kita tahu ya ada 10 parami. Dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, wirya parami, kanti parami, aditana parami, saca parami, meta parami, dan upeka parami. Nah ini sebetulnya juga untuk apa? Ya untuk melenyapkan loba dosa moha ini. Ya, beliau menyempurnakan parami. Ya beliau menyempurnakan parami karena memang sama Sambuddha ya. Sama Sambuddha itu adalah orang yang mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri. Ya, dengan usaha sendiri. Untuk mencapai kesempurnaan dengan usaha sendiri. Dan mampu mengajarkan dhamma. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Arahat itu bisa mencapai kebudaan disebut sebagai sawaka Buddha karena mengikuti ajaran dari Sama Sambuddha. Sama Sambuddha menunjukkan arah, para siswa mengikuti, akhirnya mencapai hal yang sama. Nah, untuk menjadi Sama Sambuddha ini tidak gampang. Mencapai kesempurnaan dengan usaha sendiri tidak gampang. Serta mampu mengajarkan dhamma ini juga tidak gampang. Artinya mampu mengajarkan dhamma itu bisa membimbing seseorang sama persis dengan pencapaiannya. Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Makanya butuh parami yang jauh lebih banyak daripada sawaka Buddha, daripada paceka Buddha. Nah, setiap kali kelahiran ini juga tidak lepas dari apa yang beliau ya lakukan. Tapi untuk bodhisatta mesti diingat ya, bodhisatta itu punya kejujuran. Tidak mungkin orang yang mencari kebenaran dia melanggar kejujuran. Itu catatan kakinya. Bodhisatta tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin. Dia punya kejujuran karena beliau mencari kebenaran. Makanya salah satu ya bodhisatta itu tidak punya gigi taring. Tidak punya gigi taring. Ya, punya kejujuran. Ya, punya kejujuran. Dan bodhisatta itu kalau dia melakukan kebaikan, bodhisatta tidak ada penyesalan. Ya, sudah melepaskan apapun tidak kepikiran, aduh tadi kok melepasnya kebanyakan, tidak pernah kepikiran begitu. Itu sudah kualitas dimiliki oleh bodhisatta. Beliau ketika berjuang menderita sekalipun dia tidak pernah mengeluh dengan penderitaannya. Karena memang sudah diniatkan sejak awal. Nah, menyangkut pertanyaan tadi ya tentu apa yang Sang Buddha sampaikan kan sama. Kama yoni, kama bandhu, kama patisarano. Yakni semua makhluk terlahir melalui karma masing-masing. Ya, terlahir sebagai apa? Kama yoni, lahir dari perbuatan. Kama dayada, terwarisi oleh perbuatan. Makanya beliau juga mengajarkan tentang hukum karma. Kenapa? Beliau melihat sendiri. Beliau mengetahui sendiri. Setelah menjadi Sama Sambuddha, beliau melihat tentang pubi niwasanusati, melihat kehidupan masa lampau. Dia melihat tentang hukum karma.
Kemudian beliau juga mengetahui kemana makhluk itu lahir, ceto pariya nyana. Dari mana? Kemampuan beliau tentang hukum kama ini luar biasa. Sedetil apapun beliau tahu. Pengembaraan terjadi di alam kehidupan demi alam kehidupan. Semua tidak lepas dari apa yang dilakukan. Begitu juga apa yang dialami oleh Bodhisatta. Juga tidak lepas dari apa yang dahulu beliau lakukan. Tapi aditana untuk menjadi kebudayaan tidak pernah luntur. Aditana untuk menjadi kebudayaan tidak pernah luntur. Jadi di dalam kehidupan manapun, apakah menjadi manusia, apakah menjadi yang bukan manusia, beliau selalu ingat tentang aditananya. Jadi tidak setiap kehidupan tekad lagi, enggak. Sejak bertekad di dalam kisah kehidupan pertemuan dengan Buddha di Pangkara itulah yang menjadi awal dari perjuangan Bodhisatta. Dan semenjak itulah beliau menyempurnakan parami. Begitu ya. Wandami Bante, izin tanya tentang Brahmana di Dhammapada Syair 76 yang usia tua, yang tadi pagi ya. Tidak boleh jadi Bante, dicuekin sama-sama biku yang lain. Apa karena faktor usia tua tidak boleh jadi Bante? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kisah tadi, ya memang untuk menjadi biku itu harus ada orang yang membawa ke dalam pasamuan. Ya, untuk menasbiskan seseorang menjadi biku ada orang yang membawa kepada pasamuan. Makanya di sini kenapa Sang Buddha sendiri kok tidak menasbiskannya, Bante? Hanya orang-orang tertentu yang punya kebajikan besar yang bisa ditasbiskan langsung oleh Guru Agung Sang Buddha dengan kalimat Ehi Biku Upasampada. Jadi Ehi Biku Upasampada itu hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang punya kebajikan besar. Makanya karena tidak semua orang punya kebajikan yang besar, maka Sang Buddha bertanya kepada Bante Sariputta. Kisahnya kan begitu. Siapa para biku yang tidak menerima kebaikan dari Brahmana yang bernama Radha ini? Kemudian Bante Sariputta mengatakan, iya, beberapa waktu yang lampau dia pernah memberi makan kepada saya, 1 sendok makanan. Nah, karena dia telah memberi, ya Sang Buddha mendorong agar ditasbiskan menjadi biku di bawah bimbingan Bante Sariputta. Jadi kalau ditanya apakah kalau sudah tua tidak boleh jadi biku, ya sebetulnya boleh saja. Tapi masalahnya namanya menasbiskan biku itu bukan hanya menasbiskan seseorang mau jadi biku. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ke saya, Bante, saya mau jadi samanera. Boleh enggak Bante? Ya boleh sih, tapi saya juga harus melihat kemampuan saya. Jangan sampai kita menasbiskan seseorang menjadi biku, kemudian tidak memberi pengajaran. Selain itu juga yang diajari juga tidak sungguh-sungguh. Nah ini kan jadi PR juga. Ya makanya ketika seseorang mau ditasbiskan jadi biku, harus ada kesiapan. Upajayanya siap atau belum? Kalau upajayanya siap, nah, sebelum upajayanya siap kan upajaya harus melihat dulu. Upajaya itu adalah istilah orang yang menasbiskan di depan sangga, namanya upajaya. Nah, di sini Ibu Bapak ada kecenderungan. Kenapa ya Bante kalau tua? Ya sebetulnya sih tidak masalah. Tapi sekali lagi, ada beberapa orang tua ini yang memang, ya maaf kata ya, susah untuk diajar, susah untuk dilatih. Kita bukan jelekan orang ya.
Ya, jadi ada beberapa yang memang harus benar-benar sabar melatihnya. Karena namanya udah usia itu kan memang ya, kalau dari muda dia baik mungkin ya gampang ya. Tapi kalau dari mudanya tidak baik, dewasanya tidak baik, tuanya kecenderungan untuk jadi baik ini ya agak tidak gampang gitu loh. Makanya di sini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Selama seseorang belum melakukan perbuatan buruk yang besar, maka kesucian masih bisa terbuka. Ya, memang di dalam pentasbisan biku itu memang ada kesempurnaan yang harus dilihat, ya. Salah satunya yakni kesempurnaan calon. Calon ini mengacu kepada yang bersangkutan itu kalau biku dia harus laki-laki. Ya, harus laki-laki, benar-benar laki-laki. Kemudian kondisi badannya sempurna. Ya, artinya ya semua sempurna. Ya, telinganya ada, daun telinganya ada, tangannya ada, ya pokoknya sempurna. Ya, secara tubuh anatomi ya sempurna. Kemudian yang ketiga tidak punya penyakit menular, tidak punya hutang, tidak di bawah yakni ikatan apapun, apakah perbudakan atau sebagai karyawan, ya mesti harus ada izin, ya mesti harus ada izin. Makanya di sini ada syarat-syaratnya. Jadi bukan tidak boleh ya, tetapi ini tidak lepas dari ya melihat kondisi. Ya, karena kita cerita ini kan sepenggal ya. Karena ini sebetulnya sudah diringkas ya Bapak Ibu ya. Dhamma pada Atthakatha ini sebetulnya sudah diringkas. Yang lebih panjangnya itu ada loh. Ya, ada kisah lebih panjangnya. Jadi di sini sebetulnya hanya diambil kompilasi yang ya tidak maksimal lah. Tapi untuk dibaca ya sudah mengerti arahnya. Tapi kalau ingin yang lebih banyak lagi itu ada. Judulnya Dhamma pada Atthakatha, terbitan Departemen Agama yang seri yang lampau. Itu bukunya satu serial Dhammapada, artinya satu syair gitu ya. Ceritanya itu berhalaman-berhalaman. Ya, berhalaman-berhalaman. Ya, jadi di sini setiap orang bisa jadi biku. Laki-laki, kondisi fisiknya juga sehat, artinya ya lengkap, ya kakinya utuh, tangannya utuh, telinganya juga utuh. Kenapa Bante kalau orang kurang kok tidak diterima? Karena nanti akan memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat buruk. Apa itu mencela? Ya mencela. Nah, makanya orang nanti tidak hormat kepada Dhamma, kasihan. Ya, daripada dia diterima menimbulkan karma buruk bagi yang lain, ya tidak bisa. Tapi bisa menjalankan sila dengan baik kok. Meskipun tidak jadi biku kan bisa gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati. Mungkin ibu bapak, aduh Bante saya udah tua tapi pengen jadi biku, tapi saya tidak bisa duduk. Ya sudah, jaga sila aja. Jaga sila. Jaga sila, kalau ada yang bisa diberikan berdana, termasuk di rumah latihan meditasi. Karena untuk menjadi biku ini ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan. Kalau tidak benar-benar fit, tidak benar-benar sehat, ya nanti malah tidak bisa maksimal. Begitu, ya.